Ibu atas kehadirannya ya di ruang meeting tercinta kita pada siang menjelang sore ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengikuti ini adalah sesi diseminasi budaya positif. Apa itu? Penasaran nggak? Penasaran ya? Ya, nanti akan ada dua narasumber ya, teman kita, yaitu Pak Anam, nanti kemudian akan ada juga Pak Menteri. Tanpa berlama-lama kita sambut saja untuk narasumber yang pertama. Pak Anam, waktu dan tempat dipersilakan. Kita beri aplaus. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Sekarang jam 2 lebih 48. Ini salah satu jam kritis untuk kita. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Oke Bapak Ibu, semangat. Luar biasa. Terima kasih. Ya, itu aja ya. Semangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah mulai semangat ya Bapak Ibu, karena di depan masing-masing masih tuntas. Jadi inilah yang membuat motivasi kita untuk mengikuti kegiatan ini, ya hanya supaya untuk mendapatkan manfaat. Bapak Ibu, mohon izin yang saya hormati Pak Yunus, yang saya hormati senior saya, yang saya hormati Pak Aris, Pak Ulum, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah juga Bapak Ibu semuanya. Sore hari ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman praktik baik Bapak Ibu setelah saya mengikuti berbagai program Pancasila, dan alhamdulillah saat ini saya sudah sampai di akhir modul 1 yang rencananya selama 6 bulan ke depan kami akan menyelesaikan 3 modul. Baik Bapak Ibu, mohon izin dalam kesempatan siang hari ini yang menjelang sore, saya mohon izin akan menyampaikan materi yang mana materinya sama Bapak Ibu, yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Aris, yang sudah disampaikan oleh Pak Zen, yang sudah sama-sama kita saksikan tadi pagi. Namun nanti barangkali akan saya tambahi bersama dengan penguatan-penguatan yang sudah kita lakukan baik di kelas pada saat pembelajaran maupun di sekolah. Nah, Bapak Ibu mohon izin, praktik baik ini merupakan tugas akhir di modul 1 yang akan kami laksanakan. Tujuannya adalah berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tujuannya adalah supaya apa yang kami dapatkan itu minimal juga akan didapatkan oleh Bapak Ibu, sehingga konsep-konsep yang sangat positif yang kami sudah dapatkan nanti juga akan bertambah ilmunya selain daripada kami kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, di modul 1 saya sudah mempelajari 4 materi utama Bapak Ibu yang saya rasa ini sangat positif sekali. Yang pertama itu adalah filosofi pendidikan nasional sesuai dengan Gajah Dewantara. Kemudian yang kedua itu adalah nilai dan peran saya dan kami sebagai guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat itu adalah budaya positif yang saat ini nanti akan kami diseminasikan kepada Bapak dan Ibu semua, supaya apa yang kami terima minimal juga menjadi apa yang Bapak Ibu terima. Ceritanya seperti itu. Bapak Ibu, 4 materi itu tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Tujuannya satu, yaitu mengantarkan anak-anak didik kita. Seperti itu. Mengantarkan anak-anak didik kita untuk mempunyai profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu. Yang mana profil pelajar Pancasila ini kita sudah sangat-sangat paham di sekolah kita, sudah sangat kita gaungkan mulai tahun 2021 kemarin ketika sekolah kita melaksanakan kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu, kita mau melanjutkan. Dari materi-materi ini saya mau berbagi sebenarnya. Untuk materi modul 1.1 itu adalah refleksi filosofi pendidikan nasional dan Dewantara. Bapak Ibu, kita sebagai guru, saya guru, Bapak Ibu guru. Bedanya kalau saya tambahin murid, sopir, bukan bangunan, dan seterusnya.
sama-sama paham bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah cepat sekali. Cepat sekali Bapak Ibu. Ya, cepat sekali. Mohon izin Bapak Ibu tak beri kembali. Oke. Asas tujuan pendidikan kita sesuai dengan filosofi pendidikan yang jadi Dewantara, itu kalimat poinnya adalah kita harus melakukan program atau proses menuntun Bapak Ibu. Yang kedua adalah membimbing sesuai dengan sudah tak tahu ini pertama. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jalannya anak kita. Jadi tugas kita hanya menuntut tobat, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anies. Nah, itu filosofi pendidikan kita. Bapak Ibu saya mau menambahkan sehingga tugas kita itu adalah melaksanakan pembelajaran yang nantinya akan memfasilitasi anak-anak kita dalam proses menuntut. Itu kalimat intinya, termasuk mungkin Bapak Ibu menambahkan atau menanamkan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Anak-anak kita kan beda jurusan. Bapak Ibu, materi yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Di dalam pendidikan guru penggerak, kami diajarkan punya 5 nilai Pak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kita tidak boleh Pak berpihak pada diri kita sendiri. Kita cenderung memfasilitasi anak. Anak perlu apa, itu yang kita fasilitasi. Kemudian yang kedua adalah efektif, selalu melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah mandiri, kolaboratif dan inovatif. Sementara peran di dalam guru penggerak itu ada 5 juga. Bapak ini itu ya, nanti poinnya di budaya positif di terakhir. Setting aja begitu Pak. Semalaman Pak buat materi ini. Siapa? Oke. Bapak Ibu saya lakukan. Jadi setelah mempelajari tentang visi misi guru penggerak, visi dan peran guru penggerak, kita punya kembali Bapak Ibu. Setelah mempelajari nilai dan peran guru penggerak berikutnya, kami diajarkan untuk membuat visi sebagai guru penggerak yang pada dasarnya kita diminta untuk menjadi agen perubahan di sekolah kita masing-masing. Sehingga kita diminta membuat visi. Materinya sudah disampaikan. Fokusnya itu adalah menggunakan pendekatan yang disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah poinnya memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mengembangkan sekolah kita, tentunya berdasarkan penguatan-penguatan positif. Intinya seperti itu melalui kanvas baja yang kemarin sudah kita sampaikan ke beberapa rekan kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita mulai masuk ke materi. Di budaya positif yang hari ini kita diseminasikan itu ada 6 materi Pak, yang mana 6 ini nanti akan kami bagi, saya 3, Pak Ulum 3. Yang pertama adalah positif. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Pak Zir. Yang kedua itu adalah teori motivasi, ada hukuman, kemudian ada penghargaan, ada juga restitusi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aris. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, ada juga sudah disampaikan oleh Pak Aris. Yang keempat itu adalah dasar manusia yang hidup, kasih sayang dan sebagainya lagi. Kemudian yang kelima itu adalah restitusi untuk 5 posisi kontrol. Ingat Bapak Ibu, posisi kontrol, yang jelas ini kalau kalian yang keenam itu adalah restitusi untuk segitiga restitusi. Harus jelas. Bapak Ibu, dari yang positif inilah yang menjadi fokus kami untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, supaya apa yang kami pelajari juga dapat diketahui oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sebenarnya itu budaya positif Pak. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, inilah materi-materi di budaya positif yang nanti akan kami bagi kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anies. Jadi yang pertama adalah berkebutuhan untuk hidup. Fokus kita itu adalah anak-anak kita di sana Bapak Ibu itu juga perlu kebutuhan ini.
5 kebutuhan dasar. Sehingga fokusnya kita itu tidak hanya di kita, tetapi fokuskan kepada murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Bapak Ibu, murid kita jangan hidup di sekolah. Intinya supaya hidup itu seperti apa? Anak-anak perlu makan, kemudian perlu rumah dan sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga itu adalah penguasaan, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Saya tidak akan berlama-lama di sini Bapak Ibu, karena pokoknya nanti selanjutnya. Bapak Ibu, tadi Pak Agus sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ada fungsi. Stop it. Maaf Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu lah marah ini malah. Dikat nanti deh. Ini hanya ini. Bagian ini bagian Apa lagi Bapak Ibu ya? terlalu bersemangat sih ada. Itu loh kayak betul kontrolnya. Maksud kamu pakai keliling tuh. Bapak Ibu ini poin kita adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kami di pendidikan guru tunggal itu ada akses LMS Bapak Ibu. Kontrol kita itu ada 5. Pak Lung dibantu Pak Lung ya. Kabel ini. Tadi dijelaskan oleh Pak Adis. Sekarang kita coba untuk mencoba memahami kembali. Kaitannya dengan peran kita sebagai guru di sekolah, kita punya 5 peran Bapak Ibu. Posisi kita itu sebagai kontrol apa? Yang pertama itu adalah kontrol penghukum. Ini yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Ini yang sering saya lakukan dan saya rasa juga sering Bapak Ibu lakukan. Nanti di slide berikutnya materi ini tidak boleh kita sebagai penghukum karena identitasnya gagal. Penghukum kita memposisikan diri sebagai guru yang tidak memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan alasannya ketika mereka melakukan indisipliner. Contohnya begini, Zen, kamu hari ini terlambat lagi. Kamu lagi, kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi sampai 7:07. Nah ini langsung kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Saya tidak mau tahu alasan. Posisi pusat 2.500 kali. Ini posisi kita sebagai penghukum. Ini yang sering kita terapkan di dalam pembelajaran. Ya, ini sudah briefing nanti. Itu contoh posisi kita sebagai penghukum. Bapak Ibu, ini adalah yang kita terapkan. Mohon maaf, yang saya terapkan. Anak-anak ketika datang terlambat tidak mau alasan langsung posisi pusat Bu, fisik. Itu posisi kita yang salah Bapak Ibu. Nanti materi berikutnya. Posisi yang kedua itu adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Terus kamu lagi. Saya kecewa sama kamu jadi. Kemarin terlambat, hari ini terlambat lagi. Kayak apa orang tuamu? Kecewa gak sama kamu nanti waktu seperti ini? Mau jadi apa kamu? Nah, itu kita memposisikan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu anak-anak sedih. Itu yang tidak bisa saya lakukan Bapak Ibu. Emosi yang nomor 1. Itu posisi kontrol kita yang kedua. Yang ketiga, posisi kontrol kita yang ketiga itu adalah sebagai teman. Wah, contohnya begini Bapak Ibu. Zen, kamu nonton lagi hari ini? Kan sudah terlambat tuh. Ayolah, kan sudah Mbak kasih tahu. Besok-besok jangan nambah lagi ya. Jauh sana, duduk. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Sehingga Bapak Ibu nanti ada slide yang menyampaikan bahwa identitas kita untuk sistem posisi kontrol guru yang mengendalikan kita, terus kemudian kita ada pada posisi berapa. Kalau ternyata hanya penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka identitasnya gagal Bapak Ibu. Diberikan guru enggak, diajarkan bagaimana kita untuk memposisikan guru sebagai kontrol apa. Dikatakan bahwa jika posisi kontrol yang pertama teman, yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau itu sederhana Bapak Ibu. Jadi kamu hari ini terlambat. Kamu sudah paham kalau terlambat? Ya. Sudah tahu konsekuensinya? Iya.
mati sudah. Kita memantau Bapak Ibu. Itu cukup berhasil. Posisi kontrol kita sebagai guru yang diidamkan oleh pendidikan guru penggerak yang diharapkan kita implementasikan, itu posisi kita sebagai manajer melalui nanti segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi nanti akan dibahas berikutnya. Bapak Ibu, untuk menjadi manajer dalam mengambil peran sebagai posisi kontrol itu ternyata tidak mudah. Gambarannya adalah ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, kita harus membutuhkan pasien kita atau taruna kita atau anak murid kita. Kita betul-betul komunikasi dari awal melalui segitiga restitusi yang nanti akan saya sampaikan. Oke, di tempat lalu barangkali Bapak Ibu, materi bukunya itu adalah kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, inilah yang nanti akan saya sampaikan. Segitiga restitusi ini tadi materinya sudah disampaikan oleh Pak Aris. Dalam kesempatan sore hari ini, izinkan saya berbagi praktik baik terhadap yang sudah saya lakukan di dalam kelas, melakukan segitiga restitusi terhadap anak murid saya yang melakukan pelanggaran. Pak Lu bisa ke YouTube saya, Pak Lu, di bawah. Oke. Di YouTube Pak, paling kanan Pak. Ya, ini Pak. 146. Oke. Oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sudah saya praktikkan kemarin di dalam proses pembelajaran. Saya mau izin pada Bapak Ibu, nanti mau izin ditanggapi atau di selain daripada ini merupakan tugas yang harus saya dan saya merasakan bahwa kehadiran saya itu ternyata kemarin saya lakukan segitiga restitusi betul-betul membuat komunikasi yang bersama dengan anak-anak kita. Tidak hanya sekedar kita melakukan ajar poin-poin positif yang harus kita lakukan bersama. Di skip aja Pak, kita ke menit-menit berikutnya. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Oke. Iya, dari sini Pak. Wah, ini muter-muter kok ini. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kita dimulai dari kegiatan melaksanakan pembelajaran. Saya paham Bapak pasti melakukan kegiatan ini. Nah, dari sini pasti kita akan melakukan evaluasi. Pasti ada saja kalau Pak Jen tadi menyampaikan ada itu di depan, di tengah, di belakang, pasti kita menemukan jenis-jenis pelanggaran yang lainnya. Nah, saya pada saat melakukan kegiatan pembelajaran ini sengaja tidak di skrip Bapak Ibu, artinya tidak disetting, mengalir apa adanya, tetapi saya dokumentasikan. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, ada salah satu taruna yang saat itu melakukan praktek, itu melakukan indisipliner Pak. Dari awal saya sudah sampaikan, melakukan praktek itu harus menggunakan perlengkapan safety. Ada satu anak yang nggak bawa Pak, perlengkapan safety ada di bawah. Kemudian yang kedua, dia juga tidak membawa job sheet, padahal job sheet sudah saya bagi di awal-awal. Ditambah lagi, pengetahuan saya seminggu terakhir, anaknya sering melakukan indisipliner, sering terlambat. Di kelas ketika saya ngajari tidur Pak, meskipun tidak satu sampai bonyok kepalanya tetap ada seperti itu. Nah, sehingga di sini Pak, lalu berdasarkan pembelajaran, saya meminta murid tersebut secara khusus ngomong dari laki-laki ke laki-laki untuk menemui saya untuk melakukan proses segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu langkah yang pertama itu adalah apa tadi Bapak Ibu yang sudah dilakukan Pak Aris, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, pas anak-anak melakukan indisipliner, jangan langsung tiba-tiba dihukum Pak. Itu yang saya lakukan dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Saya berapa kalau ngajar, Bapak harus berencana. Rencananya akan saya kembangkan bahwa patung dan sebagainya, cuma ternyata mengikuti pendidikan guru penggerak itu disalahkan Pak, tidak boleh. Jika kita nanti melakukan pembelajaran kok ada anak yang terindikasi melakukan indisipliner,
melakukan disipliner, Bapak Ibu, saya menyarankan mengikuti langkah yang sudah saya coba, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Ini sangat positif sekali Bapak Ibu. Dalam penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Anak-anak yang melakukan pelanggaran Pak, jangan langsung dipendam dari Jawa Tosi sampai Jawa kita panggil Pak, kita rangkul. Kita rangkul, kemudian kita ajak diskusi. Langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas Pak. Kayak mana caranya? Menstabilkan identitas itu adalah kita setting seolah-olah anak yang melakukan anak yang melakukan indisipliner itu mereka tidak berada pada poin melakukan kesalahan yang berarti Pak. Sehingga ditanya, kamu melakukan apa? Alasannya apa? Saya paham setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Saya guru juga pernah melakukan kesalahan. Yang kamu lakukan wajar, gitu kan? Nah, itu yang kita sampaikan. Kita tanya alasannya. Kita sambung alasannya. Alasan terlambat kenapa? Membantu orang tua. Ternyata positif Pak. Kita sambut. Oh bagus. Jadi kamu melakukan pelanggaran tersebut karena memang membantu orang tua. Membantu orang tua itu adalah sikap yang terpuji. Nah, kamu wajib mempertahankan itu. Nah, itu yang pertama. Sehingga anak-anak alasannya diterima Pak. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan, menstabilkan identitas. Dengan seperti itu Bapak Ibu, ternyata anak ini mau komunikasi dengan kita. Kenapa? Seolah-olah kita ada di pihaknya anak-anak. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita melakukan segitiga restitusi, tahapannya itu adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Validate misbeh kayak gitu ya Pak. Valid. Bapak Ibu, setelah anak-anak kita terima alasannya, kemudian yang kita lakukan itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tapi menggunakan kalimat yang positif Pak. Kamu boleh saja melakukan hal itu. Kamu bisa saja mempertahankan itu. Kamu boleh berbangga melakukan hal itu. Namun, apa yang terjadi ketika kamu melakukan itu? Nah, anak-anak mulai berpikir Pak. Anak-anak ketika yang saya ajak pelatih ini tidak melakukan perlengkapan safety, sementara saya ngajarin kegiatan praktek, ada mobil yang berputar dan seterusnya, maka akan ada potensi untuk kecelakaan. Anak-anak dengan sendirinya akan menjawab seperti itu. Tidak dan tiba-tiba terpaksa kamu harus bawa alat safety, harus bawa pantul, harus bawa skop dan sebagainya. Tetapi anak-anak akan berpikir, kalau saya tidak membawa alat safety, nanti bisa jadi saya seperti ini. Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian Bapak Ibu kita bandingkan dengan keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan? Ya, katanya biasa saja Pak, ya enggak seperti itu. Nah, apakah yang kamu lakukan ini tidak bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Ayo kita pikir sama-sama. Akhirnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita bandingkan ternyata bentrok Bapak Ibu. Nah, itulah memvalidasi tindakannya salah. Tahapan yang terakhir itu adalah apa Bapak Ibu yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Nah, itulah kita bisa memberikan penguatan-penguatan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita berikan kalimat-kalimat positif. Kamu ingin suasana pembelajaran yang seperti apa? Kamu nanti setelah lulus menginginkan kehidupan yang seperti apa? Apakah linear dan cocok terhadap apa yang sudah kamu lakukan tadi? Dan seterusnya. Kemudian kita beri pemahaman, kita ceramai Bapak Ibu, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kamu praktek tidak menggunakan alat safety, nanti akan menimbulkan potensi untuk terjadinya insiden. Kalau kamu insiden seperti ini, orang kamu seperti ini, masa depanmu seperti ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita minta anak untuk menyimpulkan sendiri apa yang harus diperbaiki. Kalimatnya simpel, ayo sekarang kita sama-sama pikirkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Baik Pak, saya besok akan menyiapkan seluruh perlengkapan yang saya perlukan untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Pagi pas kita sudah siap semua. Nah, Bapak Ibu, itulah poin-poin yang akan kita lakukan. Cukup Pak, Pak Ulu di
melakukan praktik segitiga restitusi. Bapak Ibu, refleksinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali paham, saya di SMK Negeri 2 sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, baju saya berantakan. Pasti pakai seragam ya, wes amburadul. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, tetap sama. Tapi mulai berpikir Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kenal saya ketika melakukan pembelajaran itu cenderung arogan. Bahkan beberapa rekan pernah melihat saya mukul Pak, pakai balon, sampai saya benjol Pak. Itu betul. Sekarang itu hal yang harus kita mulai lanjutkan kembali. Jadi itu adalah hal yang tidak boleh kita lanjutkan. Sekarang kita penerapannya ada pada segitiga restitusi, teori kontrol, 5 kontrol kita di posisi guru seperti apa, kemudian melaksanakan segitiga restitusi jika menjumpai anak-anak kita yang melaksanakan indisipliner. Bapak Ibu, kemarin hati saya bergetar ketika anak itu menyampaikan begini, Pak, saya merasa lega, alasan saya diterima. Dan si Aprisa ini, mohon izin wali kelasnya adalah Bu, nggak ada di sini. Dari awal sering terlambat, di kelas sering tidur, sering tidak membawa alat safety. Sekarang, mohon izin Bapak Ibu, sekarang anak mulai sudah berubah. Hadir selalu tepat waktu, perlengkapan safety selalu dibawa dan sebagainya. Kenapa? Karena ada rasa anak ini saya ada di belakangnya. Posisi kita itu menumbuhkan peran namanya kepemimpinan murid atau student agency. Kita berada di belakangnya anak-anak. Kita memfasilitasi anak-anak, menuntut anak ini maunya apa. Itulah peran kita sesungguhnya sebagai guru. Materinya begitu Pak, tapi kalau pas praktek tidak begitu saya. Tapi teorinya begitu. Nah, Bapak Ibu, itulah pelan-pelan yang dapat kita mulai laksanakan mulai dari sekarang. Setelah ini saya akhiri, saya mau izin barangkali 1 atau 2 dari Bapak Ibu memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Barangkali disampaikan Bapak Ibu terhadap apa yang sudah saya lakukan tadi. Silakan langsung saja nanti sebelum diambil alih oleh Pak Ulu. Bu, boleh lagi? Oh Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dibicarakan yang pertama tadi, guru adalah sebagai fasilitas murid atau memfasilitasi murid. Batasannya ada nggak memfasilitasi? Karena kalau tidak ada batasannya nanti salah paham. Memfasilitasi murid yang pertama kali Parang mau menjelaskan itu ada memfasilitasi murid. Apakah ada batasannya untuk menjelaskan tentang memfasilitasi murid? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yunus. Langsung saja jawabnya, mohon izin Pak Yunus. Ya silakan. Apakah ada batasan ketika kita memfasilitasi murid? Bapak Ibu, secara teori di pendidikan guru penggerak, apakah ada batasan? Tidak ada materinya, bukan tidak ada batasan. Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke konsep kita. Kita sebagai guru diharapkan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan diajar di wacana. Apa itu? Yaitu melakukan menuntun dan membimbing sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan latar belakang murid, untuk supaya murid ini sukses sesuai dengan cita-citanya, siap terjun ke dalam masyarakat. Itu konsepnya. Nah, dalam konsep yang luas, konteks yang luas, tugas kita sebagai guru itu adalah memfasilitasi. Nah, apakah ada batasannya Bapak Ibu? Saya rasa selama kita bisa memfasilitasi keperluan murid untuk sukses, selama kita mampu, kita bisa, tidak ada batasannya Bapak Ibu. Anak didik kita ketika belajar dengan saya di TKR, fokus pertama saya itu adalah kompeten di TKR. Bahkan saya buka kelas setiap hari Sabtu untuk ngajari mereka nyetir. Bahkan lagi mereka lulus, kami memfasilitasi untuk belajar psikotes Bapak Ibu. Sehingga mohon izin, angkatan kemarin banyak sekali anak TKR yang sudah mendapatkan kerja. Nah, kita sebagai guru memfasilitasi anak-anak kita yang kita tentukan yang
seperlunya kita berikan apa, kita berikan Bapak Ibu. Tidak terdapat batasan. Saya rasa batasan itu ada di kita sendiri masing-masing. Sehingga kalau memang apa yang perlu kita berikan, kita berikan Pak. Berikan duit, berikan modal dan sebagainya. Selama kita mampu. Barangkali itu Pak Yunus, mudah-mudahan bisa mengakomodir. Pada dasarnya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, masa depan anak-anak kita punya peran sekian persen untuk membentuknya. Termasuk saya sekarang berdiri di sini, itu ada peran guru SMP dan guru SMP saya dulu. Bapak Ibu jangan beranggapan profesi gurunya hanya sekedar profesi, ngajar, pulang, bayaran, selesai. Kita punya peran penting untuk menjadikan anak kita ini nanti di kehidupan yang akan datang itu menjadi anak yang seperti apa, tingkat kehidupannya seperti apa, taraf hidupnya seperti apa. Sehingga pesan kami Bapak Ibu, kita laksanakan pekerjaan kita sebaik mungkin, setulus mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita antarkan anak-anak didik kita ini nanti di suatu saat mereka akan sukses, dan saya yakin, saya merasa bangga sekali, merasa senang sekali ketika ketemu anak-anak kita nanti sudah melampaui kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan nanti kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dari ketiga pemateri, Pak Jen, Pak Amin, dan Pak Anang, luar biasa. Semangat sekali mereka bertiga ya. Mungkin kalau saya mungkin bawaannya berbeda, kalau ya Bapak Ibu ya. Kalau baik Bapak Ibu, yang ketiga ini memang luar biasa. Semangat saya tidak disampaikan mereka Bapak Ibu ya. Ya beginilah, memang apa adanya saya. Baik Bapak Ibu, ini hasil kami dan pengajar praktik. Saya berkelompok dengan Pak Anang, sementara Pak Aris dengan Pak Jen beda pengajar praktiknya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang luar biasa semua pengajar praktiknya Bapak Ibu. Baik, coba Bapak Ibu kita bayangkan ya, apa yang kita bisa gambarkan tentang diri kita. Yang wajib Bapak sudah ini aja dalam hayalan Bapak Ibu ya, tidak perlu digambar ya. Ya. Mau seperti apa Bapak Ibu ke depan? Kira-kira sekarang sudah menyeluruh, ke depannya mau jadi apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu mungkin punya hayalan sendiri Bapak Ibu ya. Sementara ini sebenarnya belum menggambar. Baik, sebelum dimulai saya awali semangat pagi. Pagi luar biasa. Coba Bapak Ibu berdiri semuanya, berdiri. Kita buat apa namanya breaking. Baik Bapak Ibu, konsen kepada saya ya. Kita akan tangan, coba tangan Bapak Ibu dua-duanya ke depan, ke samping, ke atas. Ya, konsen Bapak Ibu ya. Ya. Mulai turunkan dulu Bapak Ibu. Ke depan, ke samping, ke atas, ke depan, cukup. Ulang lagi, ke atas. Lebih konsen tangan saya waktu itu tadi. Iya, tangan saya kan. Tadi ikut saya. Iya, ikuti saya. Ya, oke. Baik. Yang kedua, bilang saya ikut kata saya Bapak Ibu. Misalnya tentu konsentrasi Bapak Ibu ya. Nah, seperti orang pramuka Bapak Ibu ya. Nanti setelah tepuk seperti pramuka, siap konsentrasi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Tepuk konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ya, jadi kalau sudah selesai tepuknya, siap konsentrasi ya. Ya. Baik. Ulangi Bapak Ibu ya. Kayak orang tepuk pramuka itu. Nanti setelah selesai tepuk seperti pramuka, lalu siap konsentrasi ya. Baik. Ulangi. Tepuk konsentrasi.
konsentrasi. Siap, konsentrasi. Nah, luar biasa. Ya, nah, baik, masih betul Bapak Ibu. Makasih, Mas. Sekarang tangan ke atas dua-duanya, diputar, terus jadi Bapak Ibu ya, diputar, tidak bisa dua tangannya. Stop. Diputar. Stop. Stop. Masih tidak bagus ya? Ya, ada bagus stop. Ya, stop. Tidak perlu putar. Ya, Bapak Ibu tidak fokus ya. Ya, baik. Putar untuk dia sama Bapak Ibu. Itu yang mana tidak ngantuk Bapak Ibu ya, dibuat semacam game seperti ice breaking ya. Baik Bapak Ibu, di sini kami kenapa kami melakukan diseminasi, tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi tugas guru penggerak dalam aksi nyata menuju 1.4 budaya positif Bapak Ibu. Jadi kami alhamdulillah dari tempat ini sudah menyelesaikan 1 modul Bapak Ibu. Semuanya ada 3 modul Bapak Ibu. Perkiraan sampai April akan selesai sekitar 9 bulan Bapak Ibu sebetulnya ya. Tapi ini disingkat menjadi 6 bulan Bapak Ibu. Yang kedua, berbagi pengetahuan pengalaman apa itu budaya positif Bapak Ibu. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan. Ini saya cuma menambahkan. Jadi kami di sini bukan orang-orang hebat Bapak Ibu ya. Jadi jangan beranggapan kami ini hebat Bapak Ibu. Justru kami harus belajar dari Bapak Ibu, harus menerima masukan dari Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah membuat perubahan kecil di sekolah untuk menciptakan budaya positif yang akan berdampak positif bagi sekolah, murid dan guru. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita tidak usah melihat sekolah lain Bapak Ibu, tetapi kita harus memperbaiki rumah kita dulu sendiri. Jangan melihat rumah orang. Nah, ini dalam lingkup yang lebih kecil aja dulu ya Bapak Ibu. Tidak boleh kita banding-bandingkan dengan sekolah lain. Ini akan berdampak negatif terhadap sekolah kita juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Anang tadi, saya berawal dari ini Bapak Ibu ya. Di sini 3 budaya positif itu kan dalam satu kesatuan ini Bapak Ibu ada 6 ya. Dalam satu kesatuan ini tidak boleh dipisah-pisahkan ya. Yang pertama, perubahan paradigma damage control ya. Apa itu paradigma Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu pahami, suatu keyakinan atau kepercayaan tentang suatu tindakan Bapak Ibu ya. Apa? Baik dari pola pikir ataupun bersikap Bapak Ibu ya. Itu sangat mempengaruhi sekali Bapak Ibu. Pola pikir kita, pola bersikap kita yang akan mempengaruhi paradigma ya Bapak Ibu. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua, konsep disiplin, positif dan motivasi. Dan ketiga adalah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, tujuan pendidik di sini menurut Gajah Dewata adalah menuntun Bapak Ibu ya, menuntun, mengarahkan, membimbing Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini ibarat seperti petani. Tahu petani Bapak Ibu? Jadi petani itu adalah bagaimana cara merawat, menanam padi ya atau jagung ya. Kalau kita betul-betul merawat dan memupuk atau dan sebagainya, maka akan tumbuhlah anak-anak yang bagus, maka akan tumbuhlah bibit-bibit yang unggul Bapak Ibu. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu menanam padi atau jagung di tangan yang besar, lalu tidak jelas apa yang terjadi Bapak Ibu? Hancur Bapak Ibu ya. Tapi walaupun misalnya besar ya, tandus, tapi kalau kita betul-betul insya Allah mungkin ada yang jadi, ada yang tidak ya. Bahkan menurut seorang ulama Bapak Ibu, jangan ada niatan kita itu mendidik anak untuk mencerdaskan anak Bapak Ibu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Jangan ada niatan di hati kita ini supaya anak kita menjadi anak-anak cerdas. Karena kenapa? Karena kalau tidak cerdas, maka apa yang terjadi? Yang ada akhirnya marah Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa lihat Bapak Ibu ya, marah pagi-pagi kita marah. Mungkin ada masalah di rumah dibawa ke sekolah ya, imbasnya ke anak-anak ya. Kasihan anak-anak dari keluarga dari Bapak Ibu ya. Nah, jangan ada niatan kita untuk mencerdaskan anak apa? Karena kalau anak tidak cerdas, yang timbul adalah kita marah-marah di kelas. Nah ini mungkin boleh jadi ketika kita mau maafin Bapak Ibu ya, secara parah ini mohon maaf,
andaikan kita masuk neraka ini Bapak Ibu ya, mungkin dari 1000 orang itu mungkin ada yang akan mengangkat kita dari neraka itu Bapak Ibu. Karena apa? Ilmu yang kita sampaikan itu apa? Bisa memberikan manfaat terhadap anak Bapak Ibu ya. Ini anak-anak ini dari sini kan akan menolong kita Bapak Ibu ya. Ya, seperti Bapak katakan Bapak Ibu ya. Yang penting apa? Kita mengajar harus dengan ikhlas Bapak Ibu ya. Dari sekian orang mungkin ada salah satu dari mereka itu akan mengangkat kita dari api neraka Bapak Ibu. Ini ada yang harus punya kita keyakinan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kalau kita kaitkan dengan ilmu agama. Jadi jangan sekali-kali kita meniat untuk mencerdaskan anak ya. Kalau anak tidak cerdas, yang timbul adalah kita marah-marah di kelas Bapak Ibu. Baik, berikutnya ya. Dalam pemikiran Kevin Utara pendidik bilang ya sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, langsung skip aja. Baik, perubahan paradigma. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Baik, kita akan main lagi Bapak Ibu. Saya meminta 2 orang Bapak Ibu untuk maju ya, atau 3 apa 2 ya? 2 orang Bapak Ibu ya. Saya minta mohon izin Pak, ada Pak saya Pak. Silakan Bapak Ibu dari barisan sini satu, kita bermain tentang teori kontrol tadi Bapak Ibu. 2 orang aja Bapak Ibu. Instruksinya adalah ada A dan B ya, Anda dan teman Anda sobek dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu sangat berharga untuk Anda Bapak Ibu ya. Berdasarkan ini Bapak Ibu, Ibu satu, Ibu yang ini yang A, Ibu yang satu B. Nah sekarang Bapak Ibu cari pasangannya. Pasangannya satu, siapa Ibu cari pasangan satu orang itu? Iya. Oke. Oke. Ya. Bapak Ibu ya. Jadi Ibu sebagai Ibu ya. Jadi teman yang Anda ini apa aja yang A untuk Bapak Ibu ya. Sekarang tugas B adalah Anda mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi Ibu memegang kuat-kuat temannya supaya membuka Bapak Ibu ya. Dibuka bagaimana cara supaya tangan itu terbuka Bapak Ibu ya. Ya, Ibu. Oke. Sekarang Ibu sebuah tenaga Ibu memegang kertas Bu. Ibu ya. Teman Ibu yang mencoba untuk membuka. Pokoknya Ibu punya prinsip harus pegang kuat-kuat. Jangan sampai tangan itu terbuka Bapak Ibu ya. Ya, baik, mulai. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya teman ini bisa terbuka? Apakah dengan membujuk, merayu, ya? Ini sesuatu yang baru ya. Oke, dibujuk ya, gitu. Apa Bapak Ibu tidak pernah berbujuk? Itu tidak berbujuk. Ibu ya, oke Ibu ya. Ibu saya mau wawancara dengan Ibu akan wawancara ya. Baik Bu, kenapa Ibu tidak mau membuka genggaman tangan Ibu? Karena rayuan tadi teman saya memberikan rayuan yaitu mengajak makan. Ya. Kebetulan ini adalah benar-benar saya walaupun diiming-imingi untuk diajak untuk makan, ditraktir, saya tetap menjaganya Pak, karena ini merupakan benda berharga yang tidak boleh di-share ke siapapun Pak. Itu menurut saya. Oke, ya baik, satunya Bu ya, Ibu Linda. Ibu, sekarang Ibu. Ya, Ibu tadi berhasil ya membuka tangannya. Oke, berikan tangan saya. Berhasil apa tidak? Sedikit. Ya, baik.
Berarti tidak membuka sepenuhnya ya? Tidak, hanya Baik. sedikit. Mungkin rayuannya kurang, Pak. Baik. Yang perlu tanya Bu Lela ya. Baik, terima kasih buat Ibu. Ya. Jadi Ibu Bapak ya, sekarang kembali kepada teori kontrol ya. Sekarang Ibu tadi siapa yang mengendalikan Ibu? Ketika diri sendiri, Ibu ketika membuka supaya Ibu terbuka tangan, siapa yang mengendalikan Ibu? Diri sendiri ya. Berarti apa? Semuanya kepada motivasi kepada diri sendiri Bapak Ibu. Itu yang harus kita tanamkan dari teori kontrol Bapak Ibu ya. Semua dulu ya. Ya, semua punya prinsip, punya bagaimana masing-masing ya. Iya. Kita tidak boleh dikendalikan oleh orang ya. Itu Bapak Ibu prinsip untuk budaya positif tadi. Wah, luar biasa ya. Ya, ini pertanyaan sebagai pemantik. Bagaimana membuat disiplin? Ya, disiplin ya bagaimana? Berarti ada how to make, cara ya. Caranya bagaimana ya? Siapa yang mendisiplinkan murid? Berarti siapa? Pelaku ada pelaku yang bilang ya. Disiplin ya. Ya. Terus yang ketiga, apakah guru yang mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid sendiri mengapa ya? Itu sebagai pertanyaan pemantik. Nanti kita juga bukan membahas masalah murid juga. Kita juga sebagai guru Bapak Ibu ya terkait masalah pembelajaran ya. Baik. Ribet tadi. Pembelajaran yang paling baru. Ya, ini kita sudah tahu bahwa ada 6 dimensi terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Makanya Pak, setiap pergantian menteri maka pergantian guru Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini kalau menurut versinya OECD, Organization Corporation for Economic Development ya, bahwa merupakan apa ini? Organisasi tentang bidang ekonomi Bapak Ibu ya. Indonesia itu kan kita punya 76 negara nih yang tergabung dalam OECD itu Bapak Ibu ya. Ternyata apa? Indonesia itu berada di 72 dari 76 negara Bapak Ibu, peringkat ranking yang terendah. Makanya Pak, Indonesia selalu berubah-ubah, berubah kurikulum, berubah paradigma Bapak Ibu ya. Maka yang sekarang dikenal adalah Merdeka Belajar. Kita nggak tahu nanti kalau sudah ganti menteri apa lagi ya. Pasti ada terjadi adalah perubahan ya, perubahan itu pasti. Karena apa? Kita nggak usah jauh Bapak Ibu. Kita bercermin dari negara tetangga Malaysia. Dulu Malaysia berguru pada Indonesia. Sekarang berbanding terbalik, Indonesia yang berguru ke Malaysia Bapak Ibu ya. Ini menurut yang sudah disampaikan oleh dosen saya Pak Ahmad Suhud, dosen bahasa Inggris Bapak Ibu, karena beliau S3-nya di Malaysia Bapak Ibu ya. Baik. Ini pembelajaran disiplin. Ini dari kontrol tadi Bapak Ibu ya. Semua ilmu teori itu kebanyakan dari orang luar negeri Bapak Ibu ya. Yaitu yang ini teori kontrol tadi Stephen Covey, Principle Center Leadership ya, 1991. Nah itu ya Bapak Ibu. Bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau melakukan perubahan kita harus sedikit-sedikit. Anak kecil pun apa? Kalau mau ini maka pasti apa? Sedikit-sedikit bertahap, mulai dari dia belajar jalan, merangkak Bapak Ibu ya. Sorry terbalik Bapak Ibu ya. Merangkak berjalan ya, baru bisa berdiri tegak, itu harus bertahap. Ubahlah sikap atau perilaku kita, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Terkadang apa? Kita ini apa? Sifat manusia tidak mau diatur Bapak Ibu ya. Makanya kalau dulu di zaman Rasulullah Bapak Ibu, Rasul itu kenapa pelihara kambing tidak pelihara sapi Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab itu? Kenapa Rasul itu memelihara kambing, domba tidak memelihara sapi atau unta? Karena ternyata apa? Rasul itu belajar karakter dari itu domba Bapak Ibu. Tahu dong Bapak Ibu ya? Kalau dia ditarik pasti mundur. Kalau didorong pasti dia maju. Itu ketika itu apa? Mempelajari akhlak kenyamanan Rasulullah pada saat itu. Makanya apa? Dia belajar dari karakter seorang ekor domba Bapak Ibu. Sampai kebalikannya. Iya betul. Kalau sapi
pastikan Bapak mau kan? Nah, maka itu zaman dulu kenapa rusak akhlak Bapak Ibu ya? Sama dengan punya kami. Disuruh maju malah mundur malah maju, diajak kebaikan malah kemungkaran Bapak Ibu. Pada itu Bapak Ibu ya. Ya. Baik, semuanya harus perlu proses Bapak Ibu. Nah, pemimpin disiplin menurut Jan Gosen dalam bukunya Restrictive School Discipline ya 2001. Tadi sudah sampaikan bahwa ternyata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu ya, bukan yang tetapi apa kepatuhan Bapak Ibu ya, peraturan. Padahal apa maknanya adalah belajar, learning ya, belajar ya. Ya, bedakan study sama learning Bapak Ibu ya. Kalau study itu apa? Dia belajar hanya sekedar ya. Boleh jadi hari ini dia ingat, mungkin dosa besok sejak kemudian bisa lupa. Kalau learning apa? Dia berusaha untuk mempelajari atau memahami sesuatu itu beda dengan Bapak Ibu ya. Study dan learning sama maknanya belajar ya. Ya. Cuman kalau disiplinnya apa sifatnya apa? Ya itu tadi harus melalui tahapan-tahapan, harus secara pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Sama dengan Bapak Ibu ya, kita membentuk anak disiplin dulu memberikan saran Bapak Ibu ya. Tidak semuanya langsung jadi kan? Ya semuanya perlu proses. Nah tujuan disiplin apa? Menanamkan motivasi. Ya motivasi artinya memberikan dorongan ya, motivasi. Baik, kita langsung aja Bapak Ibu. Perubahan paradigma dengan respon menjadi teori kontrol Bapak Ibu ya. Ya. Ilusi dulu mengubah murid ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter ya. Jadi stimulus respon ini kan dari sesuatu yang negatif menjadi positif ya. Teori kontrol tadi ya, teori kontrol ya, kalau bahasa saya kontrol ya, ya kontrol. Nah, oke, saya pada ini saja Bapak Ibu. Ya. Nah, baik. Nah, bisakah kita mengenal seseorang Bapak Ibu? Pertanyaannya ini ya. Misalnya Ibu Nida dan Pak bisakah mengontrol satu sama lain kira-kira? Tidak ya. Semua orang punya prinsip masing-masing ya. Ya, baik. Kalau misalnya demonstrasi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ya. Ternyata apa? Bisa contoh Bapak Ibu. Saya memberikan pandangan bahwa sekolah ini harus Bapak Ibu gurunya harus pinter IT Bapak Ibu, teknologi aja. Secara pandangan saya sifatnya memaksa Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya seperti itu Bapak Ibu, memaksakan kehendak orang supaya mengikuti apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan ya. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Harus apa? Harus kembali pada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kan kita harus paham ya, semua orang pasti bisa tentang ini Bapak Ibu ya. Ya. Pasti ada yang lambat, sedang, cepat Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh berkehendak apa yang kita mau Bapak Ibu. Kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan ini. Ya. Oke, tadi sudah ini Bapak Ibu yang dikasih Bapak Ibu ya. Ya. Nah, yang kedua tadi yang pertama adalah budaya positif Bapak Ibu ya, terkait tadi paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif ya. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan ya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Disiplin terkait dengan disiplin apa Bu? Menurut Ibu sendiri, Ibu Nida. Mohon izin ada mic-nya Bapak Ibu. Ya baik. Menurut Ibu sendiri bagaimana pandangan? Ya. What is your opinion about discipline? I think discipline it's mean that to make the person to be good, I think, and then make him or her be responsible for what they want to do or something.
to maybe. Okay, thank you. Good, good answer to it. Okay, thank you. Oke, jawaban dari Ibu Lida tentang Bapak Ibu. Kata Ibu Lida katanya disiplin supaya menjadi orang baik Bapak Ibu ya, good man ya, atau good people ya. Yang kedua poin yang disampaikan adalah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya ya, responsibility ya. Itu bisa bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu ya. Ada lagi Ibu, ada yang memberikan oke. Sering kita kami semoga can you speak English, Mister? Yes. I will try. Okay, you can try at least. Make a person will need to do something, And we have to learning how to prepare, how to make himself to prepare in himself. What he will do is responsible. You must be responsible what you do. It is with discipline. Because discipline must be result. What is the result? It is showing what you do. And discipline is making something is right or wrong depends on person. Okay. Oke, kekurangan oke kita pun. Oke. Baik apa yang dikatakan Pak Yunus katanya disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab apa yang harus kita lakukan ya. Sebagai hasilnya apa bentuk hasilnya? Learning, belajar Bapak Ibu ya. The result is learning ya. What we say ya. Right, oke, good ya. Thank you, Mr. Yunus ya. Ya baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa disiplin ya, disiplina ini kalau dalam bahasa ini. Namun budaya kita mengambil disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Ini kan tahunya anak-anak apa? Yang penting patuh apa yang diterapkan oleh seseorang harus diikuti Bapak Ibu ya. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya belajar ya, belajar dari kesadaran yang timbul dari motivasi intrinsik ya, berarti dari dalam diri sendiri bukan dari orang lain Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu ya. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita misalnya guru nih, dulu kan kayaknya pernah dapat ribut Bapak Ibu ya. Siapa yang rajin upacara ya, siapa yang absen ini ya, baru dikasih amplop ya. Nah ini apakah bagus untuk kita? Ada nilai positif apa negatif ini kira-kira Bapak Ibu? Terpaksa. Iya, yang ada akan menimbulkan hubungan yang tidak baik Bapak Ibu ya. Ini apa namanya kalau kita memberikan penghargaan, itu Bapak Ibu kok dapat terus ya, setiap absen direkap selalu dapat reward penghargaan ya. Ini apa akan merusak hubungan antara kita dengan ya alhamdulillah sangat rusak Bapak Ibu ya. Soal apa akan menimbulkan diri dan ya. Nanti namanya SMS, susah melihat orang senang Bapak Ibu ya. SMS ya, jadi kan susah melihat orang senang ya. Itu orang ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang menerima tidak akan sebenarnya orang Pak senang melihat orang susah ya itu ya. Ya itu misalnya apa? Yang dapat reward ya senang melihat orang susah. Temannya nggak dapat reward kenapa? Dia senang kenapa? Itu tadi menari-nari di atas penderitaan orang lah. Lain Bapak Ibu itu tidak baik Bapak Ibu sebenarnya penghargaan Bapak Ibu ya. Baik. Nah, oke. Diajar dengan cara memahami bahwa ini dan yang dosen bahwa disiplin positif bermakna bentuk kontrol ya. Kontrol itu dalam bahasa kita kan artinya mengawasi Bapak Ibu ya. Diawasi kita itu Bapak Ibu ya. Disiplin mengawasi ya. Control ya. Makanya apa? Kita harus memiliki self control ya. Harus bisa mengendalikan diri. Yaitu yang berikutnya belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya pernah baca-baca itu di sebuah hadis bahwa di salah satu kitab kuning kan saya pribadi pernah di pesantren Bapak Ibu, itu namanya kajian kitab kuning Bapak Ibu ya. Jadi apa di salah satu hadis itu dikatakan bahwa orang yang akan masuk surga urutan kedua adalah Bapak Ibu guru Bapak. Ini semua sangat mulia Bapak Ibu
Ini langsung hadis Rasul Bapak Ibu. Setelah para nabi dan Rasul, maka yang kedua adalah kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang kedua apa? Kita ikhlas Bapak Ibu ya. Ini apa? Makanya tadi saat dikatakan sebagai tujuan mulia ya, tujuan yang terhormat. Oke lah, kita secara finansial mungkin gaji kita ini sedikit Bapak Ibu ya, ya. Mungkin bisa jadi hanya cukup untuk anak istri atau anak suami Bapak Ibu ya. Tapi secara apa? Secara hakikatnya apa? Kita akan dibalas berupa pahala Bapak Ibu ya. Iya, berkahnya kita itu Bapak Ibu ya. Itu makanya tujuan sangat mulia sekali kita menjadi guru. Lain berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini tadi disiplin positif. Kita tidak boleh terlepas yang namanya 6 dimensi Bapak Ibu ya. Beriman dan bertakwa kepada Allah Maha Esa dan berbudi pekerti yang baik Bapak Ibu ya. Terlalu mulia, berkebinekaan global, bergotong royong menjadi bernalar kritis dan kreatif Bapak Ibu. Jadi 6 dimensi ini ada turunan di Bapak Ibu, ada sub-subnya Bapak Ibu ya. Kemarin kita diajarkan di guru pengajar ada namanya bagaimana cara menyusun visi ya, visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu ya. Banyak sekali ilmu yang kami dapat di guru pengajar ini Bapak Ibu. Ya lanjut, ini konsep disiplin tadi sudah. Nah baik, masih disiplin teori motivasi dan perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berasal dari mana Bapak Ibu? Untuk kita kan misalnya pacaran apa ya? Karena untuk menghindari hukumannya apa? Berupa absen kita kan, diperlihatkan itu kan sanksi sosialnya namanya. Ya efeknya sebagai sanksi sosial kita ya. Malu kita kalau dilihatkan ini kita upacara bukan karena kesadarannya enggak. Ya syukur-syukur kalau kita memang betul-betul sadar dari dalam diri kita, dari diri kita ya. Wah kalau mau pacaran nanti saya dipanggil pikiran ini. Saya kalau nak upacara saya malu dengan teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini berarti timbul datang dari eksternal Bapak Ibu ya. Karena keterpaksaan ya. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Pasti timbul pertanyaan ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya enggak Bapak Ibu? Wah, kira-kira apa yang dapat saya dapat? Kira-kira kalau saya rajin ikut apel ya, jauh-jauh ya. Ya, ini tentu dari ekstrinsi keduanya. Ikut upacara karena ada embel-embelnya Bapak Ibu, ya enggak? Ya, ada embel-embelnya. Wah, kalau dapat ini dapat reward ya. Itu. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu, untuk menghargai diri jadi menjadi insan sesuai harapan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah kalau saya misalnya ikut apa, kira-kira mau jadi apa? Setidaknya kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita Bapak Ibu. Kita sebagai teladan Bapak Ibu ya. Ingat sosu, pelojong Bapak Ibu. Kita sudah jadi teladan Bapak Ibu ya. Maka kalau kesadaran yang berada dalam diri kita maka akan terlahir apa? Akan hadir yaitu berasal apa? Motivasi yang intensif. Baik. Berikutnya hukuman ya. Terkait masalah perilaku manusia itu pasti ada hukuman Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah sampaikan bahwa hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba Bapak Ibu ya. Mungkin biasanya apa? Ini anak kadang tidak dilibatkan Bapak Ibu. Seolah-olah kita dosa yang menjadi Bapak Ibu. Wali kelas contoh ya. Menerapkan aturan apa? Kita tidak melibatkan anak kadang Bapak Ibu. Tahunya apa? Ketika anak melanggar apa kita diberikan hukuman kan? Nah itu berarti apa? Itu juga tidak bagus Bapak Ibu, ini bermakna negatif ya. Yang berikutnya adalah konsekuensi terencana atau sudah disepakati. Nah terkadang sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, terkadang apa masih ada Bapak Ibu ya. Wah ini saya merasa berat, artinya apa? Tidak, yang tadinya ini kan tidak semua anak sepakat ya. Nah, nanti ini apa? Timbul namanya konsekuensi Bapak Ibu ya. Dia tetap melibatkan anak, tapi di salah satu sisi ada anak yang tidak sepakat Bapak Ibu ya. Coba tadi kayak seperti membuat peraturan kelas. Kami tanya Ibu, peraturan kelas sama kayak kelas Bapak Ibu sama nggak? Ya. Beda ya? Ya. Kalau peraturan kelas itu hanya sifatnya adalah berjangka pendek Bapak Ibu ya.
Tapi kalau keyakinan ini maknanya apa? Memiliki berkepanjangan Bapak Ibu ya, jangka panjang ya. Ya restitusi ini tentunya ketika anak melakukan kesalahan apa, dia langsung menyadari kesalahan, menyadari kesalahan. Saya sering sampaikan ke anak-anak, jika kalian berbuat salah bukan untuk disesali, tetapi dari tulisan apa harus kalian perbaiki. Itu Bapak Ibu. Saya memberikan masukan, kesalahan bukan untuk disesali, tetapi kesalahan untuk diperbaiki. Itu Bapak Ibu ya. Seperti itu saya tanamkan ke anak-anak. Ini lagi-lagi Bapak Ibu tadi ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tadi seperti tadi Bapak Ibu kan, yang contoh tadi, beliau tadi ya, berupa amplop tadi ini. Ya, ini sebetulnya merusak Bapak Ibu ya, merusak sekali. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa hukuman konsekuensi itu adalah apa? Identitas gagal ya, kategorinya gagal. Hukuman apa? Menyakitkan, itu tidak Bapak Ibu. Anak lambat berapa menit suruh jalan jongkok ya enggak? Ya seperti itu menyakitkan Bapak Ibu. Yang ada apa? Kadang mangkal ya, jengkel. Mungkin bisa juga Bapak Ibu balas dendam nih ya. Karena apa? Kalau dia sudah jadi apa? Balas dendam ke juniornya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi hukuman itu pada asalnya Bapak Ibu itu adalah peninggalan zaman kolonial Bapak Ibu, kolonial Belanda ya. Di mana-mana setiap hukuman memang betul untuk mendisiplinkan anak ya. Tapi apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Tidak ya. Tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya. Ini juga merasa takut Bapak Ibu ya, merasa apa namanya sekali ya atau wolling, merasa terancam ya, scare ya. Penghargaan pada jenis ini tidak efektif, merusak hubungan. Nah tadi yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, bisa merusak hubungan ya. Oh jadi kok saya nggak dapat, padahal juga ada banyak dua aja yang tidak hadir, kok saya nggak dapat ya. Ya itu akan menimbulkan rasa iri Bapak Ibu ya. Ya. Mematikan kreativitas. Nah ini kalau bagi anak apa? Nggak usah. Paling kalau kayak lima Bapak Ibu yang membuat kreativitas kan, paling nilainya gitu-gitu aja. Nggak usah lah, saya nggak semangat ya. Paling yang nilainya tinggi yang gitu aja ya. Ini akan merusak kreativitas anak Bapak Ibu ya. Menghukum dengan sistem ranking ini juga akan merusak Bapak Ibu. Makanya Pak kurikulum merdeka ini tidak ada batas ranking Bapak Ibu ya. Semuanya sama karena yang dijelaskan pada deskripsi bukan angka Bapak Ibu ya. Tapi kita meraih itu pasti salah itu Bapak Ibu ya. Ini termasuk penghargaan yang salah ya. Kalau sudah semuanya Pak bisa merampas hak menghargai diri Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa menghargai diri sendiri. Nah konsekuensi sudah Bapak Ibu ya. Ini tadi jangka pendek. Langsung aja, tadi sudah dibahas. Nah, oke ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pemantik buat kita. Mohon izin, waktu di mana nih? Sudah cukup sebelum? Masih lah ya. Baik. Sekarang saya minta pendapat. Yang pertama, mengapa kita menggunakan helm bilang dari kendaraan roda 2? Saya minta pendapat Ibu Anis. Kenapa ketika berkendara harus menggunakan helm? Iya. Ya, karena untuk keselamatan. Keselamatan. Ya. Oke, selain itu Bu? Selain keselamatan, kita juga memenuhi aturan. Oke, siap. Terima kasih Bu. Baik, pertanyaan kedua, pemantik kedua. Mengapa kita tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, Bapak Ibu? Saya minta pendapatnya Ibu Lela. Ya, kenapa Bu? Setiap saat kita harus cuci tangan ya Bu? Supaya ketika kita makan ataupun minum, alangkah baiknya mencuci tangan karena kalau kita tidak mencuci tangan kan banyak kuman di tangan kita setelah bekerja dan intinya untuk kesehatan sih.
Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat berdua. Ya, banyak betul Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita hewan ya untuk keselamatan itu kan kita yakin Ibu ya. Walaupun apa dengan aturan kalau misalnya Bapak Ibu tidak pakai helm maka kena denda ya. Minimal berapa? 2,5 Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita yakin apa demi keselamatan di itu yakin Bapak Ibu. Jadi kita apa? Bukan karena aturan ya. Lalu tadi Ibu sudah dijelaskan yang keluar pasti pakai helm bukan karena kita takut aturannya ya Bapak Ibu. Tapi kita ya yakin ya takut apa kalau jatuh ditabrak orang nanti kita sayang ya nyawa ada sehat Bapak Ibu ya. Tidak ada cadangan kita, tidak ada undang diri Bapak Ibu. Begitupun kita, kenapa kita memakai masker? Kita yakin bahwa Pak demi keselamatan ya. Iya, kesehatan. Ya, saya kemarin waktu seminggu yang lalu mungkin nggak tahu salaman atau gimana tangan saya kotor ini apa? Saya kena diare Bapak Ibu selama seminggu ya. Iya, keluar masuk, lemas dehidrasi seminggu. 3 hari saya obat apotek ternyata tidak mempan Bapak Ibu. Ternyata apa? Begitu saya coba ternyata air kelapa muda itu jadi obatnya ya. Alhamdulillah langsung yang tadinya cair tadi pada ngeras ya. Itu Bapak Ibu ya, ternyata itu ya. Mungkin kita kali ini apa selalu menjaga kesehatan. Ya, baik. Ya, kayak kenapa? Nah, baik. Kita langsung aja karena waktu Bapak Ibu. Oke, baik. Tadi kan peraturan itu adalah menunjukkan makna negatif Bapak Ibu ya. Mungkin ada kata jangan ya, tidak boleh, dilarang ya. Kalau misalnya keyakinan kelas gimana Bapak Ibu? Kalau ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, gimana Pak Yunus? Perpustakaan Pak Yunus buat keyakinan pada anak-anaknya gimana Pak? Yang positifnya gimana Pak? Menanamkan anak saya percaya. Enggak sih, bahasanya Pak. Kan kalau secara negatifnya selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Ini kan sifatnya memaksa Bapak Ibu ya. Iya, ini kan maknanya negatif, sesuatu yang memaksa negatif ya. Baca apa? Merapikan kembali ke tempat semula. Oke, kita cek it out ya, cek it out ya. Oke, bertanggung jawab mengembalikan buku ya. Ya, itu supaya meyakinkan anak ya. Ketika dia lupa apa, dia mencoba untuk meyakinkan diri supaya Pak, bagaimana saya bisa mengembalikan buku ya. Ini makna kali ini ya. Bisa dipasang Pak di dalam bentuk poster apa gambar Bapak Ibu ya. Bertanggung jawab mengembalikan buku. Jadi apa? Anak diberikan apa? Kesempatan Bapak Ibu ya. Kita jangan memaksa ya. Kita diberikan keterbukaan, transparan terhadap anak ya. Berikutnya adalah menghormati, Menghormati orang ya, dilarang mengganggu orang lain ya. Ya, baik. Ya, keceplosan. Baik, yang ini, yang ketiga. Dilarang terlambat berangkat ke sekolah. Oke, that's right. Nah, berangkat sekolah tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Ya, menjaga kerukunan ya. Kita tidak memandang apa itu suku, ras, agama, semuanya apa sama Bapak Ibu kalau sudah kira-kira Bapak Ibu ya. Tidak memandang suku, agama, ras dan budaya ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kira-kira kelas ya. Ya, menjaga diri dari narkoba. Kan makanya positif Bapak Ibu ya. Ya, kalau ini kalau bahasa itu kan ada memang positif negatif ya, ada afirmatif, negatif sama apa satunya tanya itu interrogatif sama apa lainnya? Positif, negatif. Interrogatif ya. Ya. Oke, harus bergantian atau menunggu giliran. Bersabar menunggu antrian. Terus gunakan masker? Ya, gunakan masker ya. Ya, berarti apa? Jaga kesehatan bersama. Berarti apa ini menunjukkan makna jamaah bukan perseorangan Bapak Ibu ya. Kalau ini lebih identik ke perseorangan kan ya, ke personality. Kalau ini menunjukkan kebersamaan. Baik, sekian terima kasih Guru Bunda Indonesia Maju Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada masukan, penguatan, monggo Bapak Ibu atau pertanyaan atau kekurangan boleh menambahkan Bapak Ibu. Monggo silakan itu. Baik, terima kasih Pak Urung, luar biasa. Juga Bapak-Bapak CGP yang hadir. Ini pertanyaan
pertanyaan kan agak sedikit di luar konteks materi yang ada gitu ya. Ini hanya kayak sesuatu yang menggelitik aja di pikiran saya sendiri. Tadi kan materinya itu bagaimana kita sebagai seorang guru gitu ya, kemudian kita bisa menstabilkan emosi anak, membuat dia merasa tidak bersalah dan sebagainya. Nah, apakah di dalam program ini atau yang sudah Bapak ikuti ini juga ada bagaimana kita sebagai seorang guru, kita kan juga manusia ya, kita juga bisa pada posisi yang saat itu mungkin tidak sedang tidak baik-baik saja gitu, sedang tidak stabil emosi dan lain sebagainya. Nah, itu apakah ada materi-materi yang kita bisa mengontrol kita gitu ya kan? Jadi istilahnya kalau kita pengen kulit kita bahagia atau anak kita bahagia, kita kan juga harus bahagia seperti itu. Nah, itu mungkin apakah di program itu juga ada jadi kita juga ada masukan-masukan kreatif untuk kita sebagai guru seperti itu aja sih yang mungkin nanti bisa jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya baik, ini pernah saya tanyakan pada saat kami kolaborasi Bapak Ibu ya. Pernah saya tanyakan Bu, bagaimana tiap-tiap menjadi orang sabar ya ketika menghadapi para murid. Kan kita berbagai macam karakter nih. Ya kadang ada yang enak diatur, ada yang susah ya. Atau bagaimana tiap-tiap menjadi orang sabar? Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita belajar namanya EQ Bapak Ibu ya. EQ sama IQ ya. Mungkin yang ini lebih pada EQ-nya ya. Emotional ya question Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengontrol diri Bapak Ibu ya. Salah satunya pasti patient katanya. Harus memiliki sifat sabar ya. Tapi sabar itu ada batasannya Bapak Ibu ya. Tidak semuanya kita harus sabar ya. Ada batasan-batasannya. Seperti itu Ibu waktu kuncinya lah di patient. Yang kedua apa? Yang memang tetap anak adalah segalanya Bapak Ibu. Kita harus punya prinsip bahwa anak adalah segalanya. Ya betul, prinsipnya kita harus berubah ya, harus berubah. Dulu pernah, ini kan kayak ada orang itu kan asalnya mereka beliau seorang jurnalis Bapak Ibu ya, jurnalis. Ketika kalau sibuk dengan pekerjaan sebagai jurnalis apa? Sehingga apa? Ketika dia merasa terganggu ya, merasa terusik, maka apa? Anaknya ditaruh dulu Bapak Ibu ya. Sehingga apa kedinginan Bapak Ibu ya. Karena kan itu dulu di luar negeri karena salju Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Dikeluarkan apa? Karena mengganggu tadi itu Bapak Ibu merasa terusik dengan kerjaannya ya. Akhirnya apa? Dia menyadari di Hajar Dewantara apa? Bapak filosofi kita apa? Akhirnya apa? Ternyata apa? Begitu anaknya ketika harinya keluar, ternyata apa? Anaknya sudah kedinginan Bapak Ibu, sudah mau meninggal, akhirnya mau meninggal Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Dia 180 derajat kembali menjadi profesi seorang guru. Bahwa apa? Bahwa anak adalah segalanya Bapak Ibu ya. Itu awalnya seorang jurnalis Bapak Ibu, seorang ini diajar kita ini diajar Dewantara ini. Begitu ya. Jadi kita harus rubah mindset kita ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Terkait pertanyaan dari kuliah emosional ya. Nanti kan selanjutnya disiplinasi karena itu ada di modul 2. Ada ya? Ya betul. Di modul 2 KSE, kompetensi sosial emosional ya. Ulang lagi ya? Itu nanti ada. Ya, ya. Nanti tunggu stay tune terus. Ya. Tapi setidaknya Pak ini Pak, ketika ada pembelajaran apa kita harus memiliki prior knowledge ya. Pengetahuan sebelumnya kita harus tahu Bapak Ibu ya, pernah saja. Ada lagi Baik. yang mengajar saya. Monggo Pak. Karena selama ini kuliah siswa itu ada semangat kalau dikasih reward. Bagaimana cara gantinya reward supaya anak itu semangat. Kiat-kiat apa yang dilakukan seorang guru tanpa harus dikasih reward, tapi anak itu sadar bahwa saya salah. Saya ini berbuat melanggar atau indisiplin. Anak-anak sekarang harus kasih reward. Jangan lihat muridnya, gurunya kalau kasih reward harus disiplin. Kalau kasih reward jawab senang. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang merewardkan diri kita, terus tanpa kasih reward sama anak? Kita sendiri, kita rewardkan diri. Ya itu pertama diri sadar, ya kan? Itu reward diri sendiri namanya. Nah, bagaimana cara menangkap sama anak? Siapa tahu ada modul kedua tadi nanti dari pasien. Masih juga. Baik, oke, terima kasih Pak
Jadi supaya anak ini tidak dipenspon, tidak terganggu maka kita tanamkan keyakinan. Kuncinya tanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan jangan berdasarkan tuntutan tuntutan terhadap penghargaan. Berarti apa? Kalau dia selalu menggunakan artinya penghargaan dia akan selalu diperkon, Bapak Ibu akan selalu tergantung Kalau sudah tergantung ketika dia tidak diperkon dia akan malas Maka apa yang muncul dari motivasi ekstrinsiknya bukan dari motivasi intrinsiknya. Betul Pak ya? Ada tanamkan keyakinan, tanamkan keyakinan. Baik, ada lagi kemudian dari Pak Arif atau Pak ini Pak Sana. Cukup mungkin jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf Bapak Ibu karena kami adalah manusia kurang sempurna Bapak Ibu. Terima kasih atas masukan, penguatannya dan kerjasama pada hari ini. Mudah-mudahan bernilai pahala Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-bapak ada 4 ya. Tadi terakhir ya, closing statementnya luar biasa. Ubah mindset kita bahwa anak adalah center atas segalanya. Itu dari videonya ya. Baik, dengan berakhirnya tadi terakhirnya dengan Pak Alum tadi berakhir pula sesi diseminasi kita kali ini. Dinantikan lagi sesi diseminasi selanjutnya yang dijanjikan tadi sekitar sama Pak Sen ya. Pokoknya kita ditunggu diundang ya. Oh baik, ini kita akan foto bersama dulu ya.